Shalom sahabat-sahabat PPLTLW. Pada hari ini tanggal 24 April 2025 kita akan belajar tentang tema Aku Menarik, Aku Dikasihi. Judul ini diambil dari ucapan seorang gadis yang justru merasa dirinya tidak menarik dan tidak dikasihi. Oh, apakah Tuhan salah menciptakan sehingga ada yang tidak menarik dan tidak dikasihi? Permasalahannya karena kita salah menggunakan kacamata. Yang digunakan kacamata dunia, bukan kacamata Allah. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Setiap kita diciptakan Tuhan unik, spesial, menarik, dikasihi. Limited edition satu-satunya di dunia ini. Mungkin ada yang mirip, tapi tidak ada yang persis sama. Dan setiap kita punya peran khusus yang tidak tergantikan di dunia ini. Dahsyat bukan? Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa melihat dengan jernih lagi. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Iblis, sang penguasa dunia, membuat manusia bingung sehingga mereka suka membandingkan dirinya dengan ukuran mereka sendiri dengan teman-temannya. Tidak ada standar kebenaran pasti di dunia ini. Kalau zaman dulu pria tampan itu yang maco, tapi sekarang pria idola gadis-gadis muda, aktor Korea yang bermake up dan berlipstik. Mengikuti standar dunia, kita bagaikan mengejar bayangan yang tidak pernah bisa kita raih. Agar kita kembali hidup dengan penuh kepercayaan diri bahwa kita menarik dan dikasih, kita harus kembali kepada kebenaran ilahi. Standar kebenaran ilahi itu memang tetap sama, baik dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Lalu bagaimana cara membangun rasa percaya diri yang didasarkan identitas kita yang sejati di dalam Kristus? Mulailah dengan lahir baru dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini titik start kita dalam membangun identitas kita di dalam Kristus sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian mengenal Tuhan melalui firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, Alkitab adalah pewahyuan Allah. Semakin kita membaca dan merenungkannya, semakin kita mengenal siapa Tuhan, dan kita dapat dengan percaya diri menggantungkan diri pada kebenaran sejati. Kemudian kita memperbarui pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi hidup dengan pola pikir dunia sesuai Roma 12 ayat 2. Lalu kita mengakui jati diri kita sesuai firman Tuhan. Filemon 1 ayat 6 dari New King James Version berkata, agar persekutuan imanmu menjadi efektif melalui pengakuan atas setiap hal baik yang ada di dalam kamu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menekankan bahwa iman menjadi semakin berdampak saat kita mengakui semua kebaikan yang telah Tuhan taruh di dalam kita melalui Kristus. Pengakuan, acknowledgement adalah kunci mengaktifkan iman.
Sungguh luar biasa bagaimana firman yang kita ucapkan terus-menerus bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Semakin sering kita mengatakannya, menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan maksudkan, bahwa itulah identitas kita, semakin menjadi bagian dari diri kita. Semakin kita serupa dengan Kristus dan semakin dalam pengenalan kita akan Dia. Aku cantik, aku menarik, katakan demikian sesuai dengan Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Aku dikasihi karena Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16b berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki hikmat Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 30a berkata, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang cantik, menarik, dikasihi, memiliki pikiran Kristus. Dan 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata, aku memiliki urapan dari Yang Kudus, dan aku tahu segala sesuatu karena Roh Kudus ada di dalamku. Ketika kita konsisten melakukan hal-hal ini, penyertaan Allah akan terpancar melalui kita. 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Artinya, kehadiran Kristus di dalam kita membuat kita memancarkan keharuman ilahi yang menarik dan berdampak pada lingkungan kita. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya, Kristus di dalam kita adalah sumber kemuliaan, karisma rohani yang memancar keluar. Orang-orang akan merasakan karisma dan wibawa Allah ada dalam kepribadian kita. Muncul rasa hormat, segan, dan orang-orang merasakan daya tarik yang berbeda, yang spesial ada di dalam kita. Kita outstanding, ada aura ilahi penuh buah roh dan pengendalian diri. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya, karena kemuliaan Tuhan ada atas kita, kita menjadi bersinar dan menarik perhatian, bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Kristus ada di dalam kita. Korintus 2 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi seperti apa ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Artinya, ada hal-hal rohani yang dalam dan luar biasa disediakan Tuhan bagi kita dan hanya dapat diakses melalui Roh Kudus.
Kita di BPL terus konsisten berdoa dalam roh dan hidup dalam firman. Tanpa disadari, pewahyuan demi pewahyuan dari Tuhan dinyatakan kepada kita. Bahkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, Roh Kudus membawa kita masuk lebih dalam hal-hal ilahi, termasuk hal-hal yang belum terjadi di ruang-ruang rohani yang belum kita jamah, kita dipenuhi pengetahuan ilahi. Kita menjadi pribadi yang menarik. Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan rindu kita membawa realitas surga ke bumi, membawa isi ruang-ruang surgawi ke dalam kehidupan nyata. Karena sesungguhnya ada tempat-tempat di dalam roh yang Tuhan ingin kita masuki. Ada hal-hal ilahi yang ingin Dia nyatakan melalui kita. Ada ruang-ruang di surga yang harus kita masuki untuk membawa hal-hal dari surga turun ke bumi, agar hidup kita menjadi jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Secara rohani, inilah yang semestinya kita lakukan dalam membangun keintiman dalam Tuhan. Dan keintiman yang berkualitas ini menciptakan kita menjadi pribadi yang menarik dengan karakter ilahi. Saat kita terbiasa mengalirkan kasih Allah dan suka menyalurkan kebaikan Allah melalui kehidupan kita secara natural, kita akan menjadi pribadi yang menarik dan dikasihi oleh banyak orang. Nah, ada hal-hal yang semestinya kita bangun juga secara natural karena kita masih hidup di dunia ini. Mindset kita harus mengganti pikiran kita dengan pikiran Allah. Right thinking, berpikir benar. Ketika kita mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, attitude, tingkah laku kita berbeda. Behavior kita juga berbeda. Tindakan kita berbeda dan kesuksesan menjadi milik kita. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sama seperti kalau kita lomba lari, setiap orang punya lintasannya masing-masing. Demikian juga kita fokus berlari di lintasan kita. Kita harus sadar, monyet tidak bisa berenang, ikan tidak bisa memanjat. Demikian juga dengan setiap kita. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadilah diri kita sendiri dan menggenapi rancangan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tugas dan peran kita berbeda. Kita tidak perlu menjadi yang nomor satu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan ingin kita menjadi the best version of ourselves. Menjadi diri kita yang terbaik. Bukan bersaing dengan yang lain. Bahkan saat kita menabur benih, support kemajuan orang lain, memberi buku, menyekolahkan, mengajar, mendukung kesuksesan orang lain, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tuaian kita justru membuat kita makin maju dengan cara yang tidak terpikirkan. Orang yang baik hati itu membuat orang lain tertarik dan mengasihi kita.
Karena sebagai tubuh Kristus, tugas kita memang saling membangun dan saling memperlengkapi agar tujuan Tuhan tercapai, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kita ini pemain tim, bukan pemain single. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat dengan kasih agape. Yohanes 3 ayat 16 kita hafal ya. Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan mengasihi dan memilih kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Termasuk jika kita satu-satunya manusia yang ada di dunia ini, Yesus tetap akan mati di kayu salib untuk kita. Melegakan sekali bukan? Kemudian lengkapi diri kita dengan pengetahuan praktis untuk hidup. Di samping yang rohani, semestinya kita juga peka dan terampil secara natural. Tahu etika, tahu isu terkini, tahu urusan pajak, tahu pengetahuan umum, dan bagaimana cara bergaul dengan baik. Orang sulit menghormati pribadi yang kosong dan tidak nyambung kalau diajak bicara. Jangan sampai baru 5 menit orang berbincang-bincang dengan kita, orang sudah bingung mau bahas apa karena kita benar-benar gak tahu apa-apa. Pengetahuan itu membawa respek, wawasan menciptakan koneksi. As a man thinks in his heart, so is he, kata Amsal 23 ayat 7. Seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Karena itu kita harus pandai-pandai berpikir benar. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadikan pribadi kita. Dengan menerapkan prinsip di atas, kita akan membangun rasa percaya diri kita dalam Kristus. Semakin kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, cara pikir dan sikap kita pun berubah, membuat relasi lebih bijak dan berkualitas. Bahkan orang-orang terdorong untuk berbuat baik dan menjadi kesaksian hidup yang nyata. Ulangan 28 ayat 10 berkata, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Terbukti ketika kita betul-betul menyadari identitas kita di dalam Kristus dan mengenal Allah kita dengan benar, bangsa-bangsa lain pun bisa melihatnya dan mereka akan takut kepada kita. Sebagai penutup, saat kita tahu siapa jati diri kita, identitas kita di dalam Kristus, kita tidak perlu mengejar atau mengemis perhatian orang lain. Kehadiran kita itu sudah penuh kuasa. Quote dari T.D. Jakes. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.